all over me. Don't be shy, take control of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Reza Janova Putri, BP saya 2211212004. Saya dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di video ini saya akan membahas sistem kardiovaskular normal untuk memenuhi tugas dasar biomedik 1 dengan dosen pendahulu Ibu Suci Maisarah Nasution, SST MKM. Selamat menyaksikan. Hai guys, kembali lagi bersama aku. Nah, kali ini aku bakal bahas kardiovaskular nih, Li. Oh, kardiovaskular. Sistem apa tuh, Zah? Sistem kardiovaskular itu adalah sekumpulan organ yang melakukan transportasi ke seluruh tubuh manusia. Dalam sistem kardiovaskular itu ada 3 sistem. Yang pertama ada sistem jantung, yang kedua ada sistem peredaran darah, yang ketiga ada sistem limfatik. Oh, jadi ada 3. Kalau boleh tahu yang tujuan sistem peredaran darah sendiri apa, Zah? Dalam sistem peredaran darah itu ada darah. Nah, darah akan mengangkut hemoglobin di dalamnya. Hemoglobin akan membawa oksigen. Jadi sistem peredaran darah itu adalah sistem untuk mengangkut nutrisi, oksigen, dan hormon ke seluruh tubuh kita. Nah, kali ini aku bakal bahas tentang sistem peredaran darah nih. Kamu tahu nggak, Li, di darah itu ada apa aja komponennya gitu? Nggak tahu tuh, Zah. Apa aja sih komponen dalam sistem peredaran darah? Nah, dalam darah itu guys ada komponen padat namanya. Yang pertama ada eritrosit. Eritrosit itu adalah sel darah merah. Sel darah merah pada manusia itu terbagi berdasarkan gendernya. Pada pria, yang pertama itu ada 5,0 sampai 5,5 juta per selnya di desiliternya. Sedangkan pada wanita itu ada 4,5 sampai 5,0 juta sel per desiliter. Wah, kenapa kok yang pria lebih banyak daripada wanita, Zah, sel darahnya? Nah, itu tuh terjadi karena faktor itu ya guys, pria kan lebih banyak melakukan aktivitas yang berat. Jadi jumlah sel darahnya banyak karena pria itu kan butuh oksigen yang banyak untuk mengangkat beban atau banyak kegiatan lainnya. Nah, nggak cuman padat nih, Li. Komponen darah itu juga ada yang cairnya. Komponen padat yang cair itu ada plasma darah sama prokogaulan. Nah, selanjutnya aku bakal bahas penyakit dalam sistem peredaran darah. Kamu tahu apa aja nggak, Li? Aku tahu anemia aja sih. Anemia. Seperti yang kita tahu, anemia itu adalah kekurangan sel darah merah ya, Li. Nah, aku bakal bahas leukemia. Leukemia adalah kekurangan sel darah putih. Oh, sel darah putih berarti yang leukemia. Ya, di dalam komponen darah padat itu kan tadi pertama aku udah sebut satu eritrosit. Nah, yang kedua ada leukosit. Leukosit ini adalah sel darah putih itu. Sel darah putih dalam tubuh kita berfungsi sebagai antibodi. Maksudnya ialah sebagai pelindung tubuh kita dari serangan bakteri yang jahat gitu kan. Misalnya seperti hari hujan ada bakteri jahat yang masuk, maka darah putih kita yang akan melawannya begitu, Li. Oh, layaknya tameng ya dalam Iya. tubuh kita. Nah, selanjutnya ada trombosit, guys. Kamu tahu nggak, Li, trombosit itu apa? Pernah dengar, tapi nggak tahu apa tuh trombosit. Apa tuh? Trombosit itu adalah bagian dari darah yang berfungsi untuk membekukan darah. Jadi saat kita terluka, misalnya tergores atau bagaimana, itu akan disembuhkan dan dijahit oleh trombosit. Jika teman-teman menemukan coklat-coklat setelah luka, itu adalah bagian dari benang-benang trombosit. Nah, selanjutnya balik lagi ke topik kita yang tentang leukosit tadi ya, Li. Leukosit itu bisa leukemia itu bisa disebabkan oleh sistem penciptaan atau pembuatan sel darah putih kita yang tidak bekerja normal, atau itu juga bisa disebabkan oleh faktor keturunan. Nah, jika seseorang mengalami kekurangan sel darah putih, Li, tentu saja mereka akan rentan terkena penyakit ya. Jadi antibodi mereka lebih rendah. Nah, pesan dari aku supaya kita tetap terjaga dari segala hal penyakit, karena darah itu sangat penting ya, Lia. Iya. Kita harus menjaga nutrisi kita pertama. Yang kedua, kita rajin berolahraga dan tetap memenuhi gizi di tubuh kita. Nah, itu dia guys pembahasan dari sistem kardiovaskular tadi. Wah,
penjelasannya sangat mudah dipahami ya guys. Jadi sistem cardiovaskular itu sangat menarik untuk kita pelajari guys. Nah, sebagai generasi muda yang tubuhnya masih kuat, kita berhak menjaga darah kita sendiri ya Lia. Nah, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.